Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul qur'ana fatashqa. Hadis kelima, kedudukan pembaca dan penghafal Al-Quran. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang yang menjadi sahabat Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, perlahan-lahan sesuai kaidah ilmu tajwid, kama kunta turattilu, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil fid dunya, di dunia. Fa inna, maka sesungguhnya manzilataka, kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai ayat terakhir yang engkau baca atau hafal. Hadisu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis riwayat dari Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, sholihin dan sholihat sahibil Quran. Pada hadis kelima ini kita sama-sama mendapatkan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan orang yang menjadi sahibil Quran. Hadis ini secara spesifik menyebut kata sahibil Quran, yang bermakna sahib adalah sahabat. Dan orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran apapun kondisinya, baik dalam keadaan sedih maupun senang, baik dalam keadaan luang maupun lapang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam berbagai macam kondisi, dia selalu bersama Al-Quran. Itulah sahibil Quran. Sahibil Quran, wabil khusus kepada para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran disebut sebagai sahibul Quran juga, karena mereka tak pernah jemu dalam mengulang ayat-ayat Allah. Mereka selalu melafalkan Al-Quran, baik dalam malam harinya maupun siang harinya. Maka mereka yang selalu terhubung dengan Al-Quran, yang menjadi sahabat Al-Quran, kelak di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada mereka, iqra, bacalah Al-Quran itu. Jadi perintah ini akan didapatkan oleh sahibil Quran ketika mereka berada di akhirat. Ya, perintah pertama adalah iqra, bacalah. Kemudian yang kedua adalah wartaqi, dan naiklah. Naik kemana jawabannya? Ya, pertanyaannya naik kemana? Maka jawabannya adalah naik kepada tangga-tangga surga. Bacalah Al-Quran dan naikilah tangga-tangga surga itu. Ya, karena nanti surga itu ternyata memiliki
tingkatan-tingkatan, kedudukan-kedudukan yang satu sama lain berbeda, ya. Tingkatan surga satu sama lain itu sangat berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, di mana surga Firdaus itu adalah ditempati oleh orang-orang yang ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surga Firdaus adalah surga yang ditempati oleh orang-orang yang ulaikal ladzina an'amallah, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wabil khusus nikmat, ya, nikmat Al-Qur'an yang sangat besar itu. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Siapa yang diberikan kenikmatan itu? Mereka adalah an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para as-siddiq, ahli kejujuran, ya. Orang-orang yang jujur keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Was-salihin, dan juga orang-orang yang salih, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Mereka berada di surga yang paling tinggi. Tentu kalau kita menginginkan pasti pengen surga yang paling tinggi levelnya bersama para nabi. Lantas dengan amalan apa kita mampu sesurga dengan para nabi, wabil khusus sesurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka lewat hadis ini kita mendapatkan kisi-kisi, kita mendapatkan spoiler, ya, dari Rasulullah. Kalau kalian ingin mencapai surga yang paling tinggi, maka jadilah sahibil Quran, karena sahibil Quran itu akan diperintahkan oleh Allah untuk ikra, membaca, wartaqi, dan naikilah tangga-tangga surga itu, waratil, dan tartilkanlah bacaan Al-Quran itu, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kalian dulu mentartilkan Al-Quran itu di dunia. Jadi seseorang bangun malam hari kemudian dia membaca Al-Quran, seseorang di siang hari dia membaca Al-Quran dengan tartil, seseorang di pagi hari dia bangun kemudian dia tartilkan Al-Quran dengan bacaan yang tartil, ya, tenang, khusyuk, memenuhi kaidah-kaidah tajwid. Fa inna, karena sesungguhnya kata Rasulullah, manzilataka, kedudukanmu di sisi Allah, inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kalian baca. Dan ini pun adalah sebuah fasilitas keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an yang akan diseru oleh Allah, naikilah tangga-tangga surga itu, bacalah Al-Quran yang kalian suka baca di dunia itu, maka naikilah juga tangga-tangga itu sambil mentartilkan bacaan Al-Quran kalian. Jadi bisa dibayangkan, ya, para penghafal Al-Quran, para sahibul Quran akan naik tangga surga sambil membaca ayat-ayat Allah. Misalkan dimulai dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lanjut kepada Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lanjut kepada Ali Imran, lanjut kepada An-Nisa, lanjut kepada Al-Maidah, sampai nanti dia membaca sampai surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Kemudian dia akhirnya sampai di surga Firdaus, dan betapa bahagianya ketika dirinya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan Rasulullah akan mengenali para sahibil Quran. Ditambah lagi kenikmatan yang sangat tinggi, kenikmatan yang Allah akan berikan bagi para penduduk Firdaus. Mereka akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan bisa melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Ikhwani wa akhwati fillah, wallahi ini adalah kedudukan yang sangat tinggi, fasilitas yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada sahibil Quran. Fasilitas yang sangat istimewa yang hanya disebutkan kepada sahibil Quran. Sahibil Quran akan bisa menaiki tangga-tangga surga dan mendapatkan kedudukan surga yang paling tinggi. Terlebih, sahibil Quran mampu memberikan syafaat kepada keluarganya yang sudah dijamin akan masuk neraka. Maka dengan hadis ini kita bisa membayangkan bagaimana seorang anak akhirnya menggandeng di tangan kanannya ada ibunya, di tangan kirinya ada bapaknya, di belakangnya ada anak istri keturunannya, sampai kepada cucu-cucunya. Dia gandeng kedua orang tuanya dan rombongan keluarganya masuk ke dalam surga sambil membaca ayat-ayat Allah, sambil membaca, mentartilkan bacaan Al-Quran yang dulu dia selalu tartilkan di dunia. Tentu ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa, pemandangan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin, di mana mereka bisa masuk surga sekeluarga, bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa membanggakan keluarga kita di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah keluarga saya. Inilah saya yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu merindukan pertemuan denganmu ya Rasulullah. Tentu memang akhirnya tidak mudah saat kita menginginkan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, saat kita menginginkan menjadi sahibil Quran. Tantangannya pasti berat, tapi ingatlah, di balik tantangan yang sangat berat itu terdapat karunia Allah yang sangat besar. Maka ikhwani wa akhwati fillah, sholihin wa sholihat sahibil Quran, para ahlul Quran dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi agar kita selalu mencintai Al-Quran, selalu menginginkan mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan juga menghafalkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita bisa baca setiap hari ini, mudah-mudahan kita kelak akan bisa mentartilkannya di akhirat nanti, sambil menaiki tangga-tangga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.